Saya Tanti Nurulan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran kooperatif. Apa itu pembelajaran kooperatif? Yaitu suatu strategi pembelajaran di mana siswa bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan akademik yang berbeda dan saling membantu satu sama lainnya. Tujuan pembentukan kelompok kooperatif ialah untuk memberikan kesempatan kepada para siswa agar terlibat secara aktif dalam proses berpikir dalam kegiatan belajarnya. Metode pembelajaran STAD atau yang dikenal dengan Student Teams Achievement Division merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan interaksi antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi dan mencapai prestasi secara maksimal. Tujuan metode STAD yang pertama itu menurut Robin Slavin yang menyebutkan bahwa STAD memiliki tujuan positif seperti 1. Mendorong siswa agar saling membantu satu sama lain dalam menguasai dan memahami keterampilan maupun materi belajar yang disampaikan oleh guru. Lalu yang kedua, meningkatkan hasil belajar para siswa. Lalu selanjutnya ada manfaat dari STAD. Yang pertama, setiap siswa bisa saling memberikan motivasi agar lebih semangat selama belajar. Lalu yang kedua, ada setiap siswa akan saling berbagai pengetahuan sehingga dapat minimalisasikan ketimpangan pengetahuan. Yang ketiga, adanya diskusi mampu membangun komunikasi timbal balik. Lalu yang keempat, ada menumbuhkan beberapa sifat positif seperti berpikir kritis, saling menghargai, bertanggung jawab, bekerja sama, dan juga disiplin. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah dari STAD. Yang pertama yaitu membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen atau dalam artian campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Lalu yang kedua, guru menyajikan pelajaran. Yang ketiga, ada guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. Lalu yang keempat, ada guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh peserta didik. Lalu yang kelima, ada memberi evaluasi. Yang terakhir, ada kesimpulan. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran STAD. Yang pertama itu ada kelebihan STAD. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang substansial kepada kelompok dan posisi anggota kelompok, menggalakkan interaksi secara aktif dan positif, sehingga bentuk kerjasama anggota kelompok yang menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, ada membantu siswa untuk memperoleh hubungan pertemanan lintas ras, suku, agama, gender, kemampuan akademis yang lebih banyak dan beragam. Lalu yang kedua, ada kelemahan STAD. Yang pertama, bila ditinjau dari sarana kelas, maka mengatur tempat duduk untuk kerja kelompok sangat menyita waktu. Hal ini biasanya disebabkan belum tersedianya ruangan-ruangan khusus yang memungkinkan secara langsung dapat digunakan untuk belajar kelompok. Yang kedua, ada jumlah siswa yang besar atau kelas gemuk dapat menyebabkan guru kurang maksimal dalam mengamati kegiatan belajar, baik secara kelompok maupun secara perorangan. Lalu yang ketiga, menyita waktu yang banyak dalam mempersiapkan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada metode pembelajaran TGT atau yang dikenal dengan Team Game Turnamen, adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. TGT adalah pembelajaran yang menempatkan siswa dan kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5 hingga 6 siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku yang berbeda. Lalu selanjutnya ada manfaat metode TGT.
Yang pertama, dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga lebih dominan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan rasa menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pelajar yang sedang berlangsung. Lalu yang keempat ada turnamen. Biasanya turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja. Turnamen pertama, guru membagi siswa ke dalam beberapa meja turnamen. 4 siswa tertinggi prestasinya dikelompokkan pada meja A, 4 siswa selanjutnya pada meja B, dan seterusnya. Lalu yang kelima ada penghargaan kelompok. Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing tim akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Pemberian penghargaan ini berdasarkan pada rata poin yang diperoleh oleh kelompok dari permainan. Lembar penghargaan dicetak dalam kertas HVS di mana penghargaan ini akan diberikan kepada tim yang memenuhi kategori rata poin. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif atau TGT. Pertama, yang kelebihan, memperoleh teman yang secara signifikan lebih banyak. Yang kedua, meningkatkan persepsi peserta didik bahwa hasil yang mereka peroleh tergantung dari kerja bukan keberuntungan. Lalu yang ketiga ada TGT meningkatkan harga diri sosial pada peserta didik. Lalu yang keempat, TGT meningkatkan kekooperatifan terhadap yang lain, keterlibatan peserta didik lebih tinggi dalam belajar. Lalu yang kelima, TGT meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah. Kelemahan 1. Sulitnya mengelompokkan peserta didik yang mempunyai kemampuan akademis yang beragam. Lalu yang kedua, banyak peserta didik yang mempunyai kemampuan akademis tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada peserta didik lainnya. Selanjutnya ada metode pembelajaran jigsaw. Teori yang melandasi pembelajaran kooperatif jigsaw adalah teori konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan bahwa siswa secara aktif menemukan dan mentransformasikan informasi kompleks, serta memeriksa dan merevisi informasi tersebut sesuai kebutuhan. Dalam konteks ini, siswa dihadapkan pada masalah kompleks yang harus dipecahkan, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun pengetahuan melalui interaksi dalam kelompok. Teori ini dikembangkan dari gagasan Piaget dan Vygotsky, yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran individu melalui pengalaman dan interaksi sosial. Langkah-langkah metode jigsaw. Yang pertama yaitu siswa dikelompokkan sebanyak 1 hingga 5 orang siswa. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberi bagian materi berbeda. Yang ketiga, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Lalu yang keempat, anggota dari tim yang berbeda telah mempelajari bagian sub-bagian yang sama, bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan sub-bab mereka. Lalu yang kelima, setelah selesai diskusi, sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke dalam kelompok asli dan bergantian mengajar tim satu sama lain tentang sub-bab yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan seksama. Lalu yang keenam, tiap tim ahli presentasikan hasil diskusi. Lalu yang ketujuh, evaluasi. Yang kedelapan yaitu penutup. Lalu selanjutnya ada manfaat metode jigsaw. Yang pertama, membantu siswa untuk aktif dalam kelas. Dengan metode jigsaw, setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk mempelajari bagian dari materi pembelajaran sehingga siswa dapat lebih aktif dalam kelas. Keaktifan itulah yang dapat membuat siswa terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Dengan penerapan metode pembelajaran jigsaw, setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari dan memahami materi tertentu. Setelah itu, mereka berkumpul di dalam kelompok yang beranggotakan beberapa orang yang telah mempelajari materi yang sama. Kemudian, setiap anggota kelompok akan memberikan penjelasan tentang materi yang telah dipelajari kepada anggota kelompok yang lain. Melalui metode ini, setiap anggota kelompok akan saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam memahami materi yang telah dipelajari. Selain itu, metode pembelajaran jigsaw juga mendorong terbentuknya hubungan sosial yang positif antar anggota kelompok.
Lalu yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri. Sistem pembelajaran yang kooperatif dapat mengembangkan siswa dalam argumentasi serta meningkatkan kepercayaan diri setiap peserta didik. Kepercayaan diri itulah yang menjadi modal berharga untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif atau jigsaw. Yang pertama yaitu kelebihan dapat menumbuhkan semangat kerjasama dan kegairahan dalam belajar bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi saling menghargai antar sesama siswa. Yang ketiga, memberikan peluang untuk menyampaikan gagasan secara terbuka karena jumlah siswa yang terbatas dalam setiap kelompok. Lalu yang keempat, melatih siswa agar mampu berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, kelemahan. 1. Prinsip utama model pembelajaran ini ialah pembelajaran oleh teman sendiri. Ini akan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dan memahami satu konsep yang akan didiskusikan bersama dengan siswa lain. Yang kedua, sulit meyakinkan siswa untuk mampu berdiskusi menyampaikan materi pada teman jika siswa tidak punya rasa percaya diri. Lalu yang ketiga, ada awal penggunaan model pembelajaran ini sulit dikendalikan. Biasanya perlu waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum pembelajaran ini berlangsung. Apa itu pengertian pengelolaan kelas? Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Namun, kata manajemen sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti menjadi istilah pengelolaan, yakni sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Menurut Sudarsana 2017, pengertian pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bila terjadinya gangguan proses belajar mengajar. Dengan kata lain, pengelolaan kelas ialah kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi proses belajar mengajar. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor pengelolaan kelas atau internal. Yang pertama, emosi siswa, artinya perasaan atau respon yang muncul pada diri siswa sebagai tanggapan dari situasi atau kejadian tertentu. Yang kedua, ada pikiran siswa, bisa saja pergi ke tempat lain atau hal-hal di luar proses pembelajaran. Kemampuan guru untuk membuat pikiran siswa kondusif untuk belajar sangatlah penting. Lalu yang ketiga, perilaku dan kepribadian siswa. Kita tahu tidak akan ada siswa yang mempunyai karakteristik atau kepribadian yang sama. Perbedaan secara individual ini dilihat dari segi aspek, yaitu berbeda psikologis, intelektual, dan biologis. Faktor-faktor pengelolaan kelas eksternal. Yang pertama yaitu suasana lingkungan belajar. Ruang kelas atau tempat lainnya yang digunakan untuk belajar haruslah kondusif sehingga mendukung berlangsungnya proses pembelajaran secara efektif. Yang kedua, setiap siswa perlu diatur penempatannya. Siswa yang secara fisik lebih kecil mungkin sebaiknya duduk di bangku depan. Demikian juga siswa yang mempunyai hambatan dalam hal pendengaran atau penglihatan. Lalu yang ketiga ada pembentukan kelompok-kelompok belajar. Guru memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok belajar secara sedemikian rupa sehingga masing-masing siswa mendapatkan pilihan terbaik untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada masalah jumlah siswa di kelas akan mewarnai dinamika kelas. Masalah jumlah siswa di kelas akan mewarnai dinamika kelas. Semakin banyak jumlah siswa di kelas, misalnya 20 orang ke atas, akan cenderung lebih mudah terjadi konflik. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah siswa di kelas cenderung lebih kecil terjadinya konflik. Ruang lingkup pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pengelolaan tata lingkungan fisik kelas. Artinya lingkungan fisik kelas harus bersih dan sehat. Selain itu, pengaturan tempat duduk kelas harus disesuaikan dengan kondisi kelas. Yang kedua, pengelolaan dan penegakan disiplin kelas. Pengelolaan disiplin dimaksud sebagai salah satu upaya untuk mengatur atau mengontrol perilaku siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, pengelolaan perilaku siswa. Perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari kedua siswa dan perspektif guru. Maka dari itu pengelolaan perilaku siswa sangat penting. Yang ketiga, pengelolaan konflik di dalam kelas.
di dalam kelas bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakkondusifan kelas dan interaksi yang kurang kondusif antara siswa dan pendidik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama ada hangat dan antusias. Diperlukan dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya suasana kelas yang hangat dan antusias akan tercipta pengelolaan kelas yang berhasil. Lalu yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Lalu yang ketiga, bervariasi menggunakan alat atau media atau alat bantu. Gaya mengajar guru dan pola interaksi antar guru dan anak didik akan munculnya gangguan apa yang disebutkan di atas merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari. Lalu ada keluasan tingkah laku untuk mengubah strategi mengajarnya dan mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kedua ada penekanan pada hal-hal yang positif, yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku anak didik yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Lalu yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Baik, selanjutnya yaitu pengelolaan kelas yang efektif menurut Made Pidarta. Yang pertama, kelas adalah kelompok kerja yang diorganisasi untuk tujuan tertentu, yang dilengkapi oleh tugas-tugas dan diarahkan oleh guru. Lalu yang kedua, dalam situasi kelas, guru bukan tutor untuk satu pada waktu tertentu, tetapi bagi semua anak atau kelompok. Lalu yang ketiga, kelompok mempunyai perilaku sendiri yang berbeda dengan perilaku masing-masing individu dalam kelompok itu. Yang keempat, kelompok kelas menyisipkan pengaruhnya kepada anggota-anggota. Yang kelima, praktik guru waktu belajar cenderung terpusat pada hubungan guru dan peserta didik. Lalu yang keenam, struktur kelompok, pola komunikasi dan kesatuan kelompok ditentukan oleh cara mengelola, baik untuk mereka yang tertarik pada sekolah maupun bagi mereka yang apatis, masa bodoh, atau bermusuhan. Pengertian dari psikologi belajar dan pembelajaran. Psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya tentang hakikat psikologi belajar. Belajar tentang psikologi pendidikan adalah hal penting bagi tenaga pendidik, baik guru maupun dosen. Sebab kegiatan mengajar dalam kegiatan yang penuh dengan unsur psikologi di dalamnya. Profesi tenaga pendidik kemudian dekat dengan masalah psikologis dibanding dengan profesi lain. Misalnya, profesi dokter, ahli hukum, seperti pengacara, dan lain sebagainya. Hal ini terlihat dari kebutuhan tenaga pendidik untuk memahami karakter anak didiknya. Selanjutnya ada jenis metode psikologi belajar, yaitu yang pertama klinis. Psikologi klinis. Metode klinis merupakan metode yang digunakan dalam ilmu psikologi untuk menyelidiki secara teliti sejumlah individu yang mana memiliki gangguan atau kelainan dalam batas waktu yang cukup lama. Yang kedua ada psikologi kuesioner, yakni metode di mana tenaga pendidik mengajukan sejumlah pertanyaan, umumnya secara tertulis mengenai topik-topik psikologi, sosial maupun pendidikan, yaitu lalu yang ketiga ada psikologi eksperimen. Pada metode ini dilakukan pengamatan secara teliti dalam kurun waktu tertentu. Untuk mengetahui aspek psikologi peserta didik, pengamatan dilakukan untuk mengetahui reaksi peserta didik dalam menghadapi materi pembelajaran tertentu pada waktu atau momen tertentu dan dalam jangka waktu tertentu juga. Lalu selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang manfaat mempelajari psikologi belajar dan pembelajaran, yaitu ada 6. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Psikologi belajar akan membantu tenaga pendidik untuk menentukan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, mengatur kondisi belajar yang efektif. Pemahaman tenaga pendidik mengenai karakter peserta didik bisa membantu mengatur kondisi belajar lebih efektif.
Yang ketiga, mencegah masalah dan pembelajaran. Masalah dalam pembelajaran bisa dicegah jika tenaga pendidik menjalankan metode-metode psikologi belajar. Lalu yang keempat yaitu tentang menjaga kesehatan jiwa peserta didik. Psikologi adalah ilmu mempelajari kejiwaan, sehingga psikologi belajar membantu melaksanakan kegiatan belajar yang kondusif dan memberikan rasa nyaman bagi peserta didik. Yang kelima yaitu mengatasi masalah peserta didik. Masalah dalam kegiatan pembelajaran bisa bersumber dari masalah peserta didik, yaitu pribadi. Maka untuk mengetahui perlu dilakukan psikologi belajar dengan metode-metode yang sudah dijelaskan. Yang keenam, memahami peserta didik dengan baik. Tenaga pendidikan perlu memahami karakteristik peserta didik supaya bisa menyediakan metode pembelajaran yang sesuai. Yang terakhir yaitu mengenai teori belajar dalam psikologi. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Ialah teori belajar yang menitik beratkan pada perubahan tingkah laku dari peserta didik yang terjadi akibat dari interaksi antara dorongan dan respon. Lalu yang kedua, ada teori belajar konstruktivisme, menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student-centered learning. Lalu yang ketiga yaitu mengenai teori belajar humanistik, berakar dari perspektif psikologi yang memandang setiap manusia sebagai individu secara utuh. Lalu yang keempat ada teori belajar sibernetik, kemunculannya terbilang lebih baru jika dibandingkan dengan teori belajar yang lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.